Kali ini kita akan mencari tinggi maksimum yang dicapai benda B diukur dari lantai. Nah, sebelum kita mengerjakan ini agak ribetnya nih, kita harus bisa membayangkan ya kejadiannya. Nah, andaikan nih, ini andaikan aja ya sketsa nih. Ini begini nih, ini kayak gini ya, ini kayak katrolnya nih ya. Terus udah gitu si benda ini datarnya misalnya nih. Nah, ini talinya sama. Kalau misalnya ini jatuh ke bawah ya si A-nya. Sampai ke sini, ya kan? Sampai ke sini ke bawah nih, si A-nya, otomatis si B-nya akan naik, gitu ya. Nah, akan naik kalau misalnya 4 meter, kan posisinya dia dari sini tadi 4 meter ya. Nah, kalau dia 4 meter, berarti dia akan turun 4 meter juga ke bawah ini ya, dari posisi yang aslinya adalah di sini, terus jadi di sini adalah 4 meter. Nah, si B-nya yang tadi posisinya tadi di sini, otomatis dia akan naik sejauh 4 meter juga gitu. Ini si B jadi naik 4 meter. Tapi yang harus diperhatikan, walaupun dia naik 4 meter itu gara-gara dipengaruhi oleh jatuhnya benda A. Nah, pada saat dia naik, katrolnya itu sebenarnya hukum alamnya itu masih ada gerakan ke atas lagi sedikit, tetep gitu ya. Ini ada lagi nih sedikit, ini B-nya. Nah, ini yang jadi masalah, dan ngitung H di sininya gimana gitu ya. Kalau ngitung yang di sininya sih udah nggak usah diomong, langsung ketahuan 4, karena kan sama dong ya. Kalau dia di sini turunnya adalah 4 untuk yang A, ya pasti ini sama juga 4 juga ya. Ini gambar ilustrasinya seperti itu ya. Nah, jadi kalau begitu langkah pertama kita cari dulu adalah percepatannya. Sistem ini bekerjanya bagaimana percepatannya? Kalau begitu kita memakai hukum Newton ya. Di sini ada gaya berat yang namanya WA. Di sini ada gaya berat B, gitu ya. Di sini ada tegangan tali T. Nah, ini juga sama. Atau ini T-nya sebenarnya kalau kita perhatiin ini saling meniadakan ya. Ini T sama T, ya. Kalau ngelihat dari sisi balok B dia ke atas. Tapi kalau ngelihat dari si katrol dia jadinya ke bawah. Ini juga ke bawah gitu ya. Kalau ngelihat dari si massa si katrol ini. Nah, setelah kayak begini berarti ya udah kita cari percepatannya dengan cara rumusnya yaitu sigma F sama dengan M total dikali A. Nah, ini tekniknya pakai sigma F sama dengan M total dikali A. Ada juga yang ngitungnya perbagian. Jadi perbagian benda. Jadi ngeliat benda B gimana, benda A gimana. Ini yang cepat siang ini ya. Nah, terus gimana caranya? Kita anggap gerakannya kan dia kan ke bawah nih, ya. Jadi yang searah gerakan benda itu positif. Berarti yang searah gerakan benda adalah siapa? Si WA dong ya, WA positif ya nih. Oke, jadi kita masukin WA dikurang T. Ini adalah T-nya nih. Kita tulis dikurangin T. Terus udah gitu. Ya ini saling meniadakan sih ya sebenarnya T-nya itu ya, dikurang T, entar ditambahin T lagi gitu ya. Entar di sini ada T lagi nih, jadi entar dikurangin T, ditambah T lagi, ini sebenarnya hilang ya. Terus udah gitu tinggal WB nih. Nah, untuk WB-nya ini dia ke bawah ya. Sedangkan dia pasti gerakannya kalau dia si A-nya turun ke bawah, dia pasti naik ke atas ya kan. Dia berlawanan nih WB ini. Jadi kita pakai min WB sama dengan massa totalnya massa si A ditambah massa si B dikali A. WA itu rumusnya M kali G. Nah, karena di sini kasih tahu massanya si A 5 kilo, berarti 5 kali 10 kita anggap 50. Dikurang WB-nya 3 kilo, berarti 30 ya. Sama dengan massa A-nya itu 5, massa B 3 pangkat 8. Dikali A maksudnya. Jadi 20 sama dengan 8A. A-nya dapat dong ya. 20 dibagi 8, kita bagi 4 itu 5, bagi 4 itu 2. Jadi 5/2 meter per second kuadrat percepatannya. Nah, selanjutnya bagaimana nih? Jadi kita bayangkan lagi kejadiannya. Pada saat si benda ini turun ke bawah nih ya, otomatis ini naik ke atas si B-nya. Nah, pada saat naik ke atas ini pasti ada kecepatan si B.
ya kan? Yang mula-mula nih tadi nih kecepatannya si B itu dari VB-nya itu mula-mula adalah 0 di sini posisinya ya. Tapi pada saat dia di sini udah kecepatannya udah beda lagi. Jadi kita cari dulu. Nah, masalahnya kita harus tahu dulu sebelumnya dari titik yang ini ya, dari sini ke titik sini itu butuh waktu berapa si A-nya ini. Kalau misal waktunya 5 detik, ya berarti si B juga dari titik sini ke sini juga butuh waktunya pasti 5 detik juga dong, ya kan? Ya, jadi kejadiannya kalau sini dari titik ini ke titik ini adalah 5 detik si A-nya, berarti dari titik ini ke titik yang dituju itu pasti sama waktunya 5 detik juga. Itu kalau misalkan 5 detik ya. Kita cari aja dulu waktunya ya, si A ini berapa. Karena rumus ini bisa pakai dikasih tahu ketinggian, kita bisa pakai rumus H sama dengan V0 kali T ditambah setengah AT kuadrat, ya, rumus gerak vertikal ke bawah. Nah, kecepatan mula-mulanya ini kita lagi ngelihat si balok A. Oke ya, ingat balok si A. Nah, berarti V0 itu 0 dikali T. Kenapa 0? Karena dia dari keadaan diam mula-mula, kan posisinya di sini diam-diam, mula-mula diam ya. Ditambah setengah dikali percepatannya itu tadi kita udah nyari 5/2 dikali T kuadrat. Ketinggiannya adalah 4 meter. Jadi 4 itu sama dengan 5/4 T kuadrat ya. Jadinya ini kita kali ke sana, 16 sama dengan 5T kuadrat. Berarti T kuadratnya itu sama dengan 16/5 ya. Nah, berarti kalau kita pindahkan kuadratnya ini, jadi bentuknya adalah akar ya. Terus udah gitu kita coba lagi nyari di baloknya si B ini ya. Kecepatannya harus kita cari. Jadi posisi dia di sini pertama nih, kita cari kecepatan dia di posisi kedua ya, yang nanti akan menuju ke posisi yang ketiga gitu. Jadi langkah pertama kita tulis lagi, cari lagi dari balok si B. Kita nyari balok B. Untuk balok B ini berarti kalau begitu diketahuinya V0-nya kan 0 ya. VT-nya kita mau cari nih. VT-nya dicari. Terus udah gitu ketinggiannya berapa. Pada saat ketinggian 4 ini kita cari ketinggiannya 4 juga sama ya pasti ya. Nah, berarti pakai rumus VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat. Ya, dia ke atas yang ditambah 2 kali A kali S. V0-nya 0, 2 dikali A-nya itu adalah 5/2. S-nya jaraknya ketinggiannya ya, S itu sama H sama ya untuk posisi di sini jaraknya. Jadi dia 4. Nah, ini kita masukin, coret. Jawabannya 20. Berarti VT kuadratnya kan 20. Berarti VT-nya akar 20 ya. Nah, udah gitu kita cari berarti kecepatannya di sini nih. Si B ini V-nya itu akar 20 ya. Sedangkan kecepatan di sini mau maksimal berarti dia jadi 0 ya. Jadi kita lagi ngelihat posisi si B lagi. Nah, untuk posisi yang B ini kita ngomong balok B lagi. Tapi kita lagi ngelihatnya ini gimana ya? Ini yang warna kuning ini ya. Posisi kuning ke kuning ini ya. Kita lagi ngeliat ke sini. Berarti diketahuinya adalah V0-nya itu akar 20. Pada saat V terakhirnya itu dia mau jadi 0 ya, supaya maksimal. Terus dikasih tahu ada apanya lagi, kita cari ketinggian ya. Jadi kalau nyari ketinggian kita nyari VT kuadrat sama dengan ini hati-hati ya. Untuk dari posisi yang tadi yang warna kuning ini, itu gerakannya udah namanya gerak vertikal ke atas.
Dan udah nggak pakai percepatan yang tadi kita pakai lagi, yaitu yang 5/2 ini udah nggak dipakai. Kenapa? Karena dia udah terlepas dari sistem ini, dia jadi hanya dipengaruhi oleh gravitasi ya. Jadi kita memakai rumusnya VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2GH. Nah, berarti VT-nya itu 0, V0-nya itu akar 20 ya, dikuadratin, dikurangin 2 dikali gravitasinya 10, kita anggap hanya kita cari. Jadi ini pindah ke kiri jadi plus 20H ya, sama dengan akar 20 dikuatin 20, berarti hanya dapat 1 meter. Nah, 1 meter itu yang warna kuning itu ya, dari posisi yang kuning tadi nih. Jadinya total gerakannya dia, ketinggiannya, tadi kan dia dari sini kan 4 nih, sini 4, berarti yang ini juga sama 4 ya. Nah 4 ntar ditambah sama yang bagian ini, jadi totalnya berapa? Jadi H totalnya dari si B ini adalah 4 meter ditambah 1 meter, jadi sama dengan 5 meter. Nah gitu ya. Apabila ada yang kurang jelas silahkan komen di bawah, dan jangan lupa like, share, dan subscribe.